Iya, bisa. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan data MIPA 1 untuk mencari rata-rata di dalam ukuran pemusatan data, yaitu dengan mengalihkan frekuensi dengan titik tengah atau nilai tengah, yaitu untuk kelas 1 yaitu data 50 sampai 20, frekuensinya 1, nilai tengahnya 53,5, dikalikan itu 53,5 dikali 1. Untuk seterusnya untuk kelas 2 58 sampai 65, frekuensinya 3, nilai tengahnya 61,5, dikali 3, 61,5 dikali 3 sama dengan 184,5 untuk hasilnya. Untuk kelas 3 yaitu 66 sampai 73, frekuensinya 3 dan nilai tengahnya 69,5, hasilnya 208,5. Untuk kelas 4, frekuensinya 11 dikalikan dengan nilai tengah 77,5, hasilnya 852,5. Untuk kelas 5 82 sampai 89, frekuensinya 12 dikali nilai tengah 85,5, hasilnya 1026. Untuk kelas 6 90 sampai 97, frekuensinya 7, nilai tengahnya 93,5, hasilnya 654,5. Untuk kelas terakhir 98 sampai 105, frekuensinya 3, nilai tengahnya 101,5, hasilnya 304,5. Seluruh hasil tersebut dijumlahkan, yaitu 53,5 ditambah 184,5 ditambah 208,5 ditambah 852,5 ditambah 1026,5 ditambah 654,5 ditambah 304,5. Jumlah dari hasil tersebut dibagi jumlah total frekuensi, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 3, hasilnya 40. Jadi hasilnya yaitu 3284 dibagi 40, hasilnya 82,1. Itu rata-rata untuk kelas 12 MIPA 1. Itulah untuk mencari rata-rata atau mean di dalam ukuran pemusatan data. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasinya yang sangat bagus dari Egy Pratama. Kita upload terlebih dahulu ya. Baik, untuk Egy Pratama dimohon untuk berada di Zoom kali ini untuk nanti ada sesi. Baiklah, untuk presentasi materi kedua yaitu median akan dibacakan oleh teman kita yaitu Paranjaya Tulasinaga, dan dengan waktu dan tepat kami persilakan Paranjaya Tulasinaga untuk membaca. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Milma Yasmi selaku guru pembimbing matematika wajib kelas 12 dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan materi tentang salah satu ukuran pemusatan data yaitu median. Data yang kita gunakan, data kelompok yang kita gunakan yaitu data seperti biasa, data MIPA 1 yang ada pada ulangan kita kemarin. Nah, sudah dijelaskan oleh Egy sebelumnya bahwasanya untuk data tadi sudah dicari Egy tentang frekuensinya dan nilai tengahnya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan untuk mencari median. Median
bisa kita sebut juga dengan nilai tengah. Jadi nilai tengah di antara data-data kelompok di data MIPA 1. Nah, sebelum kita mencari median, kita harus mengetahui terlebih dahulu kelas median. Jadi kelas median rumusnya adalah 1/2 dikali N, yang dimana N itu adalah panjang kelas atau panjang kelas banyak data. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan kelas median, misal tadi data untuk MIPA 1 ada 40. Jadi kelas mediannya 1/2 dikali 40. 1/2 dikali 40 itu 20. Nah, ketika sudah mendapatkan kelas medianya, kita cari di mana frekuensi kumulatif kurang dari yang sudah mencapai nilai 20. Di data pertama, 50 sampai 57, frekuensi kumulatif kurang dari itu masih 1. Sehingga itu belum mencakup seluruh data. Nah, jika kita melihat ke bawah lagi, itu ada data dari 74 sampai 81. Yang dimana frekuensi kumulatif kurang darinya itu masih 18. Walaupun dia masih mendekati 20. Walaupun dia masih mendekati nilai 20, jika belum sampai ke nilai 20, itu belum mencakup seluruh data. Jadi, yang kita pakai adalah nilai data 82 sampai 89, yang dimana frekuensi kumulatif kurang darinya itu 30. Nah, sudah dapat kita kelas medianya, kita lanjut ke rumus. Rumus median itu adalah tepi bawah ditambah setengah dikali N, karena N tadi banyak data, dikurang frekuensi kumulatif kurang dari, dan dibagi dengan frekuensi dikali dengan P atau panjang kelas. Ini kurang ini. Alah. Nah, kita bahas satu persatu. Tepi bawah. Nah, nilai tepi bawah itu didapatkan di kelas median di 81,5. Kelas median tadi kita sudah dapat 82 sampai 89. Di data 82 sampai 89. Batas bawah dari 82 itu 81,5. Jadi bisa kita masukkan nanti nilai tepi bawah itu 81,5 di tepi bawah. Kemudian 1/2 dikali N. 1/2 dikali N tadi, yang dimana N itu adalah banyak data. Sudah dapat tadi 20. Yang dikurang dengan FKK, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di mana kita mendapatkan nilai FKK ini? Kita sudah dapat tadi. Di data 82 sampai 89 itu frekuensi kumulatif kurang darinya 30. Tapi kita tidak bisa menggunakan yang 30 ini karena kita akan menggunakan frekuensi kumulatif yang di atasnya, yang 18 ini. Jadi nanti 20 akan diperang dengan 18. Kenapa itu 18? Nanti akan ada penjelasannya lagi. Kemudian FI. FI ini adalah frekuensi asli, yang dimana nilainya nanti adalah 12. Kenapa 12? Karena di tempat kelas median. Yang dikali dengan P. P itu adalah panjang kelas, yang dimana di data MIPA 1 panjang kelas adalah 8. Kita lanjut. Nah, tadi kan ada yang kurang tadi, dikali dengan P. Setelah kita dapat seluruh nilai tadi, kita masukkan ke rumus. TB 81,5 ditambah dengan 20 dikurang 18 per 12 dikali 8. Kita lakukan operasi sederhana, akan mendapatkan hasil 82,83. Jadi itulah hasil dari median di data MIPA 1 yang waktu ulangan kemarin. Baik, mungkin hanya itu materi median yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik,
Terima kasih untuk pembaca materi median kita, yaitu Farhan Saifullah Sinaga. Materinya sangat bagus. Baik, kemudian kita beralih ke pembaca materi yang ketiga, yaitu materi modus yang akan dibacakan oleh teman kita, Marta Zaki Rido. Kami persilakan waktu dan tempatnya untuk membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang modus. Rumus dari modus adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Dengan TB adalah nilai tepi bawah. Pertama kita harus mencari kelas modus. Di sini mencari kelas modus adalah dengan frekuensi. Di mana frekuensi tertinggi adalah pada kelas 82 sampai 89. Lanjut, Pak. Nah, dengan nilai TB dengan nilai tepi bawah adalah 81,5 ditambah 1. Nilai TB nilai D1 tadi adalah nilai FKK dikurang dengan nilai frekuensi sebelum apa? Data, Pak. Lah. Nah, di sini kita mendapatkan nilai modus adalah di kelas 82 sampai 89 dengan memakai tepi bawah 81,5. Cara mencari D1 adalah 12 dikurangi dengan 11. Cara mencari D2 adalah 12 dikurangi 7. Lanjut, Pak. Farhan. Nah, tadi 12 dikurangi 1, 12 dikurangi 11, maaf, adalah 1. Nilai D1. Dan D1 tadi 1 kita dapat, dan 12 dikurangi 7 tadi adalah 5. Nanti langsung kita eksekusi. 8 per 6. 8 dikali 1 sama dengan 8 dikali 1 sama dengan 8 per 1 ditambah 5 sama dengan 6. Di sini nilai perkalian didahulukan. Jadi 81,5 ditambah 8 per 6 dengan hasil modus 82,8. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja materi dari Mas Rido, materi yang kita dipahami. Baik, di sini kita akan membuka sesi bertanya ya. Ini pertanyaannya gimana ini, Bu? Pertanyaannya ini gimana, Bu? Ya, diatur aja berapa orang. Silakan menanyakan ke Zaki boleh, ke Farhan boleh, paralel aja ke Egi boleh. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand-nya. Terkait materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi. Siapa tak? Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, baik, Feby. Silakan, Feby. Yang raise hand siapa tuh? Feby Wijaya Saputra, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Farhan Saifullah Sinaga. Farhan? Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara menentukan tepi bawah tanpa mengetahui rata-rata? Baik, itu saja yang saya tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, moderator. Baik. Mau dijawab atau gimana, Pak? Oh, sudah boleh jawab ini? Iya, silakan. Dijawab. Oke. Jadi pertanyaan Bibi tadi, bagaimana mencari tepi bawah tanpa menekan rata, Bi? Ya. Ya.
Kan untuk mencari tepi bawah tidak ada hubungan sama sekali dengan rata-rata, Bi. Tepi bawah kan, Febi? Bagaimana cara mencari tepi bawah kalau tidak ada hubungannya dengan rata-rata? Rata-rata atau mean kan? Febi? Ya, tepi bawah itu kita dapatkan kan pertama itu ada data dari MIPA 1. Nah, dari MIPA 1 kita cari panjang kelas, kita cari banyak kelas, sehingga nanti akan terbentuk data yang murni, seperti dalam tabel ini. Data 50 sampai 57, 58 sampai 65, 66 sampai 73. Nah, sampai ke 82 sampai ke 98 sampai 105. Nah, di sini tepi bawah yang kita gunakan pada MIPA 1 itu didapatkan pertama dari kelas median tadi kan. Nah, terus Anda bertanya tepi bawahnya bagaimana didapatkan? Tepi bawah itu sebenarnya didapatkan misal 82 sampai 89. Tepi bawahnya dikurang 5, tepi atas ditambah 5, ditambah 0,5. Dikurang 0,5 juga tepi bawahnya. Jadi 82 dikurang 0,5. Tepi bawah kan bertanya. Udah. Ya, bagaimana Febi? Bagaimana Febi? Apakah dapat diterima penjelasan dari teman kita? Dapat. Baiklah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada Gina yang resen. Gina? Halo? Gina? Ya, Tadi mau bertanya, silakan. White lagi. Tadi ini pencet. Sabar lagi buat pertanyaan. Keku. Lanjut ke Dairo. Lanjut, silakan. Ada Penti. Yulia Apa ini ada sekolah tadi? juga. Penti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Zaki tentang modus. Ya, silakan. Untuk rumus untuk mencari D1 dan D2 itu apa? Terus nilai yang ditekankan di modus itu apa? Nilai yang ditekankan. Nilai yang ditekankan di modus itu apa? Apakah frekuensi atau banyak kelas atau tinggi tepi bawah atau apa? Dan rumus D1, D2 itu apa? Oke, terima kasih kepada Putri Lestari karena telah bertanya. Apakah tanya-tanya nih? Ya, Marco Zaki. Baiklah, rumus D1 adalah frekuensi dikurangi dengan FKK. FKK itu adalah frekuensi kelas kumulatif. Jadi kita tadi mendapatkan mengeksekusi nilai 82 sampai 89. Jadi frekuensinya adalah 12. FKK adalah nilai yang di atasnya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 3. Jadi jumlah dari seluruh itu, sorry. Nilai dari F kumulatif adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nilai di atas 12 yaitu 11. Jadi frekuensinya jadi kesimpulannya D1 adalah 12 dikurangi dengan 11. Itu dapat nilai D1. Nilai D2 adalah 12 dikurangi dengan nilai yang di bawah 12 yaitu 7. Sama dengan 5. Tadi apa pertanyaan Penti yang kedua? Untuk mencari nilai modus itu yang ditekankan itu apa? Beda dengan median. Median yang ditekankan adalah nilai frekuensi kumulatif. Tapi kalau dengan modus itu dinilai frekuensi asli. Apakah dapat diterima? Oke. Dapat diterima. Terima kasih. Oke.
Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Penti, sangat bagus pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dina Nurjanati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan kita membahas mengenai ukuran pemusatan data, yang mana meliputi mean, median, dan modus. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana hubungan antara rataan, median, dan juga modus? Terima kasih. Ya udah, ini nanya ke siapa nih? Tanya dengan siapa? Untuk kamu bertiga. Ya. Oh, gila Dina. Jadi, Farhan, untuk memberikan opininya, silakan Egi Pratama, Farhan Saifullah Sinaga, dan juga Mas Zaki untuk memberikan opininya masing-masing tentang modus, median, dan juga mean. Moderator, siapa yang pertama nih moderator? Mulai dari Egi Pratama, silakan Egi. Oke. Egi. Halo. Baik, silahkan opininya tentang pertanyaan kepada tadi dia, Dina. Bagaimana hubungan antara rataan atau mean, median, dan juga modus? Hubungan antara mean, modus, dan median. Apa mean, Bulan? Baik, kalau Egi Pratama masih mencari jawaban, silakan Farhan Saifullah Sinaga untuk menjadi yang pertama memberikan opininya. Silakan Farhan. Halo. Oke, baiklah. Jadi ini silakan saya saja yang pertama. Halo. Silakan. Halo. Oke. Kamu duluan lagi. Halo. Ada suara ya? Ada. Jelas. Nah, orang lagi. Hubungan antara rataan, median, dengan modus itu adalah sama-sama eksekusi data. Jadi menurut saya tidak ada hubungan menurut pendapat saya. Tapi kalau misalnya ditanya median, kita tidak perlu rataan atau mean. Misalnya ditanya modus, kita tidak perlu median atau rataan karena kita hanya perlu mengeksekusi data dan menjawab apa yang ditanya. Gimana Dina? Dina, apakah dapat diterima jawaban dari Zaki? Ya, di dalam ukuran pemusatan data bisa dijelaskan tentang rataan, median, atau modus itu membahas secara rinci tentang apa? Bisa dijabarkan ulang satu persatu. Halo, moderator. Saya ingin menambahkan. Disimpulkan. Pertanyaan. Farhan ingin menambahkan. Jadi tadi pertanyaan Dina, bagaimana hubungan antara mean, modus, dan median di ukuran pemusatan data, ya kan? Ya, Dina. Ya. Nah, ya. Jadi di dalam. Simpulkan. Oh, langsung simpul KB itu tadi dijelaskan di awal tadi. Tigoan. Kamu jawab Kudai kan, baru simpulkan. Oke. Jadi jika kita membahas tentang ukuran pemusatan data di materi ukuran pemusatan data ini, kita harus memusatkan data. Kita harus data itu pusatnya di mana itu. Nah, dalam hal ini data yang ada itu data MIPA 1. Jadi hubungannya rata-rata mean itu kan artinya rata-rata. Rata-rata ini nilainya akan menghasilkan 82,1. Jadi 82,1 itu merupakan rata-rata dari data MIPA 1. Itu adalah pemusatan datanya. Kemudian untuk median itu kan artinya nilai tengah yang dimana hasilnya nanti akan 82,83. 82,8 saja kita ngomongnya. 82,8 dan 81 tadi. Ya, 82,1. Itu kan nilainya berdekatan. Jadi Jadi median dan rata-rata itu
merupakan pemusatan data yang dimana mean itu rata-rata dari MIPA 1, kemudian median itu nilai tengahnya, dan modus itu nilai yang paling sering muncul. Kita lihat kan 82,8. Jadi antara rata-rata, median, dan modus itu tidak akan jauh beda hasilnya. Jika sudah beda jauh itu lah salah jawaban kamu tuh. Itu kira kesimpulannya. Bagaimana Dina? Jadi kesimpulannya Terima kasih atas jawabannya. Lah jelas juga Din. Jelas Dina? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Dina. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Gina Sonia Lorenza, silakan. Menanyakan dengan siapa? Saya Gina dari kelas 12 1. Saya akan mungkin ini sudah dibahas di kelas kita, namun untuk lebih mengingat pembelajaran yang sudah kita bahas dan mungkin masih ada kelas yang belum tahu jawabannya, jadi saya akan menanyakan kembali. Jadi apakah menunjukkan bahwa kelas median dan kelas modus itu berbeda dalam satu data? Gina tolong diulangi lagi pertanyaannya. Suaranya putus-putus soalnya. Sinyal kabat, Jen. Jadi pertanyaannya adalah apakah memungkinkan bahwa kelas median dan kelas modus itu berbeda dalam satu data? Baik. Ini menanyakan dengan siapa? Terserah mau siapa saja yang menjawab, mau Zaki atau Farhan atau. Silakan untuk Mata Zaki dan Sujido untuk menjawab pertanyaan dari Gina Sonia Lorenza. Sorry. Di sini agak hujan, jadi nggak kedengaran tadi. Bisa diulangi? Baik, tolong Gina. Jadi pertanyaannya, apakah memungkinkan bahwa kelas median dan kelas modus itu berbeda dalam satu data? Oke. Apakah memungkinkan kelas median dan modus tadi? Itu memungkinkan karena kemarin ada di data kelas MIPA 2 atau MIPA 3 itu data rata-rata sama mean dan modus itu beda kelas. Berbeda. Baik, Gina. Tapi mungkin selisihnya tidak akan jauh. Misal, buka data, Bek. Data buka. Gimana, mean? Serahlah dia, Bek. Kita lihat misalnya di rata-rata kita dapat 80,5 misalnya. Tapi di median sama di modus itu terdapat di kelas 81,5 dan 82,5. Jadi kesimpulannya bisa beda kelas tapi tidak akan jauh. Apabila jauh itu jawabannya sudah melenceng dan salah. Baik, Gina, apakah dapat diterima penjelasan dari teman kita? Bisa, terima kasih sudah menjawab. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Herlina Nardianti, silahkan. Halo, Herlin? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On cam dong. Halo. On cam. On cam, silakan untuk di on camkan terlebih dahulu. Halo. Halo, Herlin. Halo. Sabar, Pak, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin bertanya, dari kesimpulan kalian tadi, dalam mencari rata-rata, median, dan modus, apa yang benar-benar harus kita perhatikan? Ini menanya dengan siapa, Helen? Luru. Dengan yang menjelaskan dari rata-rata tadi, median dan modus. Baik, silakan.
Silakan Farhan untuk menyimpulkan. Yang rata-rata dulu. Kan Helen, ini nanya ke yang rata-rata, median dan modus kan? Hal-hal yang perlu diperhatikan. Halo Helen. Yang benar-benar harus kita perhatikan agar tidak keliru. Ya, rata-rata, Gi. Silakan Gi. Silakan Egi pertama. Herlin, untuk di rata-rata yang perlu diperhatikan adalah mengkalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Mengkalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Setelah itu membagi seluruh hasil kali dari frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan frekuensi. Nah, di situ kita jangan sampai salah. Baik, apa yang dapat diterima untuk rata-rata? Kesimpulan dari rata-rata, Herlin. Halo, Herlin. Herlin. Kalau masih terhubung, Jangan sampai salah. Median. Oke. Untuk di median, materi median itu yang perlu pertama sekali harus diperhatikan adalah kelas median. Karena jika kelas median itu salah, nanti hasil akhirnya juga akan salah. Jadi yang paling penting dalam median itu menentukan kelas mediannya dulu. Begitu Herlin. baik. Lanjut ke terakhir modus mata gak dulu. Oke, lanjut. Oke, baiklah, untuk di modus itu yang paling penting kita mencari nilai kelas modus. Karena apabila kita mengetahui kelas modus di mana letaknya, kita akan mengetahui TB dan bisa mengoperasikan D1 dan D2. Kalau panjang kelas itu panjangnya kelas. Jadi menurut saya yang paling harus diperhatikan adalah itu mencari kelas modus. Itu. Oke, baik. Itu penjelasan dari teman-teman kita. Herlin, apakah dapat diterima, Herlin? Herlin? Halo? Hilang sinyal lalu. Herlin tidak menjawab, mungkin sinyalnya juga di. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Stefani atau Rajanti. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Stefani. Kameranya bisa dihidupkan untuk Saya akan bertanya kepada Zaki. Untuk modus, kan rumus modus TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, tadi Zaki mengambil TB di data batas kelas 81,5. Kenapa Zaki mengambil TB di 81,5? Alasannya apa? Kenapa tidak di TB yang lain? Tadi kan Zaki ngomong. Terima kasih kamu. Zaki ngomong akan mengeksekusi data di TB 81,5. Nah, kenapa harus 81,5? Bisa tolong jelaskan? Baik, pertanyaan dari Stefani. Silakan untuk teman kita Mata Zakira Kedua untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Stefani. Oh ya, kemudian aku ditanya-tanya nih. Baiklah, di sini pertanyaan Stefani adalah mengapa saya mengambil kelas 82 sampai 89, ya kan Pani? Iya. Ya, di sini karena modus adalah pengertian modus itu nilai yang paling banyak muncul. Jadi di sini nilai 82 sampai 89 berfrekuensi paling tinggi. Di sini saya sebutkan di pertanyaan Herlin tadi, harus teliti mencari kelas modus. Karena mencari kelas modus itu mudah sekali.
rumusnya adalah frekuensi terbanyak, di mana kelas frekuensi terbanyak itu akan menjadi kelas modus. PB adalah nilai tepi bawah. Jadi kelas frekuensi paling banyak yaitu kelas 82 sampai 89 dengan frekuensi 12, nilai TB bawahnya adalah 81,5. Gimana Stefani? Stefani, apakah dapat diterima? Oke, makasih. Oke. Baik, ini waktunya sampai jam berapa gitu kan? Itu kuat, ke moderator untuk. Rahel terakhir. Pertanyaan terakhir dari Rahel Tolat Mangrung, silahkan. Ibu tadi? Halo, Ya, silakan Rahel. baiklah, perkenalkan nama saya Rahel Rasmi Manurul. Saya izin bertanya kepada saudara Farhan terkait dengan median. Bagaimana cara kita agar bisa memastikan bahwa nilai median itu sudah benar, atau kita bisa mengecek lagi itu dilihat dari mana ya, dan apa alasannya? Saya masih kurang paham. Oke. Baik Rahel. Untuk mengecek apakah nilai median kita itu sudah benar atau tidak ya Rahel? Iya benar. Oke. Bisa dilihat hasil dari median di data MIPA 1 itu 82,8. Ini pasti masuk. Nah, 82,8 itu sudah masuk ke kelas median. Kelas median tadi ya di 82,89. Jadi kalau misal sudah masuk ke kelas median, berarti itu sudah benar. Satu lagi cara untuk menentukan apa median kita itu sudah benar atau tidak, itu kita bisa lihat di rata-rata. Rata-rata nilainya itu 82,1. Median 82,8. Jika dia sudah agak mendekati seperti itu, berarti sudah benar, sudah hampir benar. Karena mengapa? Karena rata-rata median dan modus itu nilainya pasti, hasil nilainya akan berdekatan. Karena kembali lagi ke ukuran pemusatan data. Bagaimana Rahel? Saya diterima. Berarti kalau nilainya sudah jauh melenceng dari situ, berarti sudah pasti jawabannya salah ya? Iya, sudah pasti. Sudah keluar dari kelas median, sudah salah. Iya, terima kasih. Oke. Baik, itu pertanyaan terakhir tadi dari Rahel Tolat Mangrung. Ada yang kita nanya nih, Roh. Fauzi Murtando. Terakhir, Marolah, terakhirnya ini. Fauzi Murtando, silahkan untuk unmute, untuk di-unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Murtando, saya dari 12 MIPA 1. Di sini saya ingin bertanya kepada Egi pertama. Mungkin pertanyaan saya sudah dijelaskan oleh Egi. Mungkin karena kawan-kawan masih ada yang belum paham atau bagaimana kan, supaya kita bisa mengingat lagi. Bagaimana sih itu menentukan frekuensi kumulatif, dan juga bagaimana menentukan nilai tengah dan juga frekuensi XT. Terima kasih. Baik, Egi pertama, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Fauzi Murtando. Baiklah, terima kasih kepada Fauzi Murtando. Pertanyaan pertama tadi dia aja. Oke. Mana sih dapatnya frekuensi kumulatif itu? Menentu frekuensi kumulatif. Baik, yang tidak berkepentingan tolong mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Feby laki yang boleh tahu kamu tuh. Jadi kita tahu nih. Baik, Egi, persilahkan. Lagi. Klik. Egi. Baiklah, untuk menentukan frekuensi kumulatif yaitu dengan menambahkan frekuensi kelas 1 ditambah dengan kelas bawahnya, yaitu
frekuensi, misal untuk di kelas 1 data MIPA 1 frekuensi kelas 1 yaitu 1 ditambah dengan frekuensi kelas 2 yaitu 3 jadi 4, yaitu untuk kelas 3 4 ditambah 3 yaitu menjadi 7, untuk kelas 5 ditambah 11, begitu seterusnya. Untuk mencari nilai tengah atau titik tengah yaitu dengan menjumlahkan data di masing-masing kelas. Misal untuk kelas pertama di data MIPA 1 yaitu 50 sampai 57. 50 ditambah 57 itu dibagi 2. Itulah untuk nilai tengah di kelas tersebut. Baik, apakah dapat diterima penjelasan dari Egi pertama, Maudi? Oke, terima kasih untuk Egi pertama sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, itulah pertanyaan terakhir dari Maudi Mutando. Baik, di sini kita akan lanjut untuk tadi itu. Baik, untuk menyimpulkan ini saya akan menunjuk orangnya. Hafiz Akbar, silakan menyimpulkan. Halo? Saya tahu nih. Halo. Silakan untuk menyimpulkan dari presentasi teman-teman kita tadi. Jadi dari sinyal baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi yang disampaikan oleh mereka bertiga tadi, yaitu mean atau rata-rata, modus, dan median. Baiklah, rumus untuk mencari rata-rata yaitu sigma FI atau frekuensi asli dikali dengan XT atau nilai tengah per dengan sigma FI juga atau frekuensi asli. Sedangkan untuk mencari modus yaitu menggunakan rumus TB atau batas bawah ditambah dengan D1. Mencari D1 sudah dijelaskan oleh Zaki tadi, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus per D1 ditambah dengan D2. Mencari D2 yaitu sama seperti mencari D1 tadi, tapi bedanya D1 tadi sebelum kelas modus sedangkan D2 setelah kelas modus. Ditambah dengan dikali dengan P atau panjang kelas. Sedangkan mencari median yaitu menggunakan rumus TB ditambah dengan 1/2N. Ingat, mencari median hal yang perlu kita tahu terlebih dahulu yaitu mencari kelas median. Rumus mencari median yaitu setengah dikali N. N adalah banyaknya data. Kita akan memasukkan rumus yaitu TB di bawah 1/2N dikurang dengan FKK. FKK tadi adalah frekuensi kumulatif kurang dari per FI. FI adalah frekuensi kelas median dan dikali dengan panjang. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesimpulan yang sangat bagus dari teman kita, Hafiz Akbar. Baik, di sini mungkin waktunya sudah habis untuk sejam. Oke. Baik, untuk link absen silakan Farhan. Baik, saya ambil alih sebentar. Ya. Silakan untuk teman-teman yang ada di Zoom mengakses link untuk absen. Bentar ya. Absen akan di kolom chat ya. Sambil menunggu absen, Ibu mau lihat yang rata-rata, Rozagi. Oh, rata-rata. Tolong tampilkan kembali. Mohon di share ulang. Penyayangan. Oke, udah. Ampun dibaca ya. Ya. Teman-teman ya, anak-anak ibu, anak hebat bisa
kasih pendapatnya di situ, pakai sticky note-nya. Ada yang menilai bahwa Sticky note yang di bawah itu ya, bawa tanda panahan. Ini Bu. Bawa tanda panah, bawah. Nah, gitu. Ah. Oke, tuliskan di situ. Masing-masing ya. Coba belajar. Kalau sudah diketik, step. Coba ketik. Itu apa pertanyaannya? Apa yang dirasakan ketika memperoleh penjelasan dari teman kalian terkait nama badan pengumuman dan sebagainya? Nah, ya. Itu masing-masing ya. Halaman 2-nya ada lagi, halaman 2. Yang mana tuh? Ini Ya. di untuk saja media modus rata. Udah, 2 halaman aja. Oh, 2 halaman aja. Ya. Nanti untuk berikutnya aja yang itu. Yang bisa pindahkan Ibu kayaknya. Ya, mati kak kita ya. Kayak di sebelahnya bisa share ini Farhan tentang cara menentukan statistika tadi yang rata-rata menggunakan sistem kode. Coba di new tab. Jadi ketika misalnya waktu itu ada di sosial media, pada itu nggak boleh harus atas perintah presiden. Oke, yang ini cara biasa, langsung ke bawah. Itu yang tadi dibahas oleh teman kita ya. Kemudian yang ini ya, cara biasa, cara coding. Nih, cara coding. Nah, ada yang ingin bertanya tentang cara coding atau pengkodean? Itulah yang membuat jalur akan semakin lancar menggantikan nanti. Jadi X bar itu berarti rata-rata hitung ya. Kemudian XS itu berarti rata-rata sementara. Rata-rata sementara ditambah dengan frekuensi dikali kode dibagi jumlah frekuensi dikali panjang interval kelas. Ada pertanyaan sampai di sini? Banyak pertanyaan ya, Bu. Ayo. Ada yang ditanyakan, Han? Kode itu dia, Bu. Coba ke bawah lagi, biasanya ada contoh soalnya. Itu soal. Ya. Terus Ini, Bu. sistem. Ini contoh soal untuk pengkodean ini kan tabel distribusi frekuensinya. Tidak tahu ya, frekuensi tahu geser ke kanan, Han. Geser ke kanan, bukan ke bawah, ke kanan. Itu baca ke kanan ini, Bu. Boleh dibaca lagi? Baca lagi, yuk. Oke. Jadi sistem pengkodean ini pertama kita menentukan rata-rata sementara. Cara menentukan rata-rata sementara itu bebas. Kita ambillah titik tengah di kelas manapun boleh. Jadi misal yang di sini contoh soalnya di kelas yang keempat. Di kelas yang keempat diambil rata-rata sementaranya titik tengahnya yaitu 168. Kita bandingkan dengan yang punya kita ya. Data kita. Kita kerjakan data kita. Jadi karena kita sudah menetapkan pilihan di titik tengah yang diambil untuk rata-rata sementara itu 168 di kelas yang keempat, maka berarti penentuan rata-rata sementara yang dikasih kode angka 0 ya. Penentuannya misal kita boleh ngambil di 163, boleh. Berarti nolnya di kelas 163. Nah, kita tadi sudah menetapkan di 168 titik tengahnya di data ini ya. Maka berarti kita kasih kode lah 0 kelas itu. Ke atasnya bergerak -1, -2, -3 dan seterusnya. Untuk yang di bawah atau setelah kelasnya itu positif 1, positif 2 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya frekuensi tadi kalikan dengan kode yang kita buat. Seperti yang kelas pertama 3 dikali -3 itu -9, 4 dikali -2 itu -8,
4 dikali min 1, min 4, 5 dikali 0, berarti 0, 3 dikali 1, 3, 2 dikali 2, 4. Totalnya min 14. Ya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Rata-rata sementara kita ambil 168, agak naik kan? Oke, sampai di situ stop. Kemudian jumlah frekuensi tadi kalau kita 40, kalau ini 21. Perkalian dari frekuensi dikali kode itu diperoleh min 14. Panjang interval kelasnya 5 yang ini ya. Kalau kita kan 8 atau 7 kemarin. Terus ke bawah lagi Han. Setelah kita peroleh kodenya, hasil pengkodean diperoleh, kita masukkan ke rumus yang ditetapkan bahwa jumlah rata-rata sementara yang kita ambil kelas rata-rata yang sementara tadi 168 ditambah jumlah pengkodean dikali frekuensi tadi min 14 dibagi total frekuensinya 21 dikali panjang kelas 5. Hasilnya itu bukan min, itu salah ketik ya, 164,67. Nah, kalau benar perhitungannya akan sama hasilnya dengan perhitungan pakai model atau cara apapun. Keunggulan dari sistem kode ini angkanya lebih kecil. Dan kalau kita tidak menggunakan kalkulator ini cukup membantu buat kita. Ibu pikir begitu Farhan? Mungkin nanti kalian bisa coba ya. Coba kita praktikkan. Yang tadi rata-rata kita buka. Coba dibuka share screen ya. Oke, Bu. Dapat dulu rumusnya ya tadi ya. Rata-rata berarti rata-rata sementara yang kita pilih ditambah Catat, guys. kurung buka jumlah frekuensi dikali kode dibagi jumlah frekuensi dikali panjang interval kelasnya. Itu rumusnya ya. Itu rata-rata sementara dengan sistem kode. Mana? Oke, kembali ke data kita yang aslian. Coba yang rata-rata. Misal kita mau ambil yang nilai tengahnya, saya ambil 77,5. Misal ya. Kan bebas nih menentukannya. Misal Ibu ambil yang di 77,5. Ada 77,5? Kelas keberapa itu? Kelas keempat. 81. Kelas keempat ya. Kelas keempat. Kelas keempat, 77,5. Baik. Kemudian kita akan mengalihkan, membuat kode bahwa kelas 4 itu 0. Kita kasih kode ya. Boleh kalau mau langsung diketik Farhan ditambah kolomnya bisa nggak? Di ujung atau di ujung sekali bisa dimepetkan lagi misalnya kolomnya. Ayo, Bisa nggak? kita coba lah yuk. Nah, insert kolom ya berarti. Buat coding kan, Bu? Coding, coding. Lu. Oke. C aja boleh. Nah, tadi kita memilih berarti 77,5 0 ya. Ke atas min 1-an, naik. Ke atas min 1, min 2, min 3. Min 1, min 2, min 3. Ke bawahnya 1, 2, 3. Oke. Kasih kolom baru lagi, tambahkan berarti F kali C. F kali C. Oke, Bu. Oke. F dikali C. Baik. F, I dikali C boleh. Atau F dikali C. Oke. Kita kalikan 53,5 dikali min 3. Min berapa misalnya? Coba Gina bantu kalkulatornya. Apa yang kita kalikan tadi? Frekuensi kali kode ya? Kita ngalikan apa tadi? Frekuensi kali kode tahu. Frekuensi kali kode. Kita tadi. Kalau salah gitu tadi. Kalau nilai tengah kali frekuensi, kali kode. Salah itu. Frekuensi kali kode. Seharusnya nilai tengah kali Frekuensi kode. kan kode. Bukan nilai tengahan. Oh, bukan lagi salah tadi. Tidak perlu rumusnya tuh. Mana frekuensinya? Ngapa besar-besar nenangkonya tuh? Waduh, Pak. Kelakuannya. Alah. Mana frekuensinya? Kita kode itu harus kecil. Frekuensi asli yang dipakai, Bu. Frekuensi asli. Beribu. Satu kali min 3 berarti. Min 3. Min 8. Biasanya perlu kalkulator biasanya.
min 6, min 7. Ya. Min 3. Iya. Min Dio, 3 Bego, lah. Nabi. Nah, salah. Akumulasi tadi. 0. 12, 14, 9. 9. Oke, berapa totalnya? Total kali. Min 6, min 9 habis. 14, 12 tambah 9, 21. 24. 14 tambah 9. 23 kah? Berapa sih? 23. Kan lebih mudah itu biasanya. Makanya tadi punya besar nian gitu Ibu. Kode terus kecil mau besok. Berarti 23 per 40 dikali berapa kelas kita panjangnya? 8 ya? 8 Bu. Oke, kali 8. Coba dihitung manual dulu ya. Rata-rata sementaranya kita tadi berarti 77,5 ditambah 23 per 40 dikali 8. Oke. Hasilnya berapa? Ada yang udah dapat belum? Berarti 23 bagi 5 ya. 23 bagi 5 berarti. Berapa ditambah? Setengah lebih. 77,5 ditambah 23 per 40 dikali 8. Berarti kan 23 per 5 nih. 8 dengan 40 kan bisa 5 ya. Nah, betul tuh. Berapa 23 dibagi 5 nih? 4,6 ya? 4,6 Bu. Jadi juga 82,1. Iya, sama nggak hasilnya dengan yang tadi? Sama ya. 82,1 ya. 82,1 Bu. Nah, betul kan, sama kan 82,1. Nah, mana yang lebih mudah kira-kira? Itu terserah kalian gitu ya. Kalau untuk tidak menggunakan kalkulator itu pakai kode. Lebih sedikit kan angkanya kan? Ya. Cuman hati-hati, jangan ngalihkan cak tadi ke nilai tengah. Terus lagi ngalihkan dengan nilai tengah. Pakso Gina harus pakai kalkulator. Terus lagi kalau Oke, baik ya. Paham nggak kira-kira? Untuk itu ya dilatih tabel-tabel yang lain, MIPA 2, bisa MIPA 3, MIPA 4 itu untuk latihan kalian supaya lebih mudah diingat dan masuk ke long term memory kita gitu ya. Nah, kalau untuk penggunaannya terserah nanti kalian di lapangan mau menggunakan yang mana. Ya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Artinya ngebiarkan nilai 0 itu bebas Bu. Bebas, asalkan nanti berarti kalau dia diletakkan di kelas yang kedua, ambil nilai tengah kelas kedua. Berarti dari 69,5 ya. Berarti kalau kita ambil pula kelas yang ke kelas yang ke-5 misalnya, berarti 85,5 gitu. Jadi apa misalnya kita PK di kelas terakhir misalnya Bu, di kelas 101,5 yang ke atas tuh min 1, min 2, min 3 sampai seterusnya kan Bu? Tidak ada positifnya. Berarti pastilah nilai kan? Pengurangan kan logikanya, karena memang udah lebih 101,5 kan harus dikurang berarti supaya dia memperoleh nilai 82,1. Kan logikanya pasti kurang galau banyak pula. Makanya dalam menentukan kelas itu jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas. Jangan pula menyulitkan kita kan, jangan menyulitkan kita. Ya namanya nak yang mudah. moderator. Baik saya. Untuk ini Rozagi, untuk mengisi Jamboardnya itu dikasih nama ya, siapa yang ngasih
Mau dikasih nama. Sebelum tulisan kasih nama biar ibu tahu. Iya, sebelum tulis nama. Buat gambar. Bisa kan aksesnya? Nah, coba. Ada yang kesulitan, nanya yang kesulitan. Ya udah Gi, ibu sudah kayaknya. Makasih ya. Terima kasih juga ke penyaji malam ini yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Rozagi sudah menjadi moderator, Farhan, Egi, Zaki, dan teman-teman yang sudah berani bertanya. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Kalian mengalami kemajuan, maju terus berkembang. Nanti di pertemuan selanjutnya silakan disepakati kita akan membahas apa saja terkait ilmu-ilmu di bidang statistika, terutama untuk sekarang ini. Ya kalau nanti kita perlukan mapel atau materi yang lain untuk persiapan ke depan, boleh saja kalau kita sudah selesai materi wajib kita. Saya pikir begitu. Dan untuk rewardnya terserah, kalau mau instan saya kasih instan, kalau mau nilai saya kasih nilai. Ya. Nilai kan Ki? Ya. Jadi nilai Bu. Jadi catat yang bertanya, yang menanggapi, yang presentasi dicatat, nanti kasih ke ibu. Oke, baik ya, karena sudah jam 21, berarti jam 9, saya pikir cukup untuk malam ini. Namun jangan lupa isi tadi jambornya dan absen, karena itu dokumentasi kita. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Rozagi. Baik. Untuk menutup Zoom meeting kita pada kali ini, marilah kita ucapkan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sekian Zoom meeting pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf untuk sebagai moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih anak hebat. Ya, silakan isi jambornya.